Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan pedagang kembali berunjuk rasa di kantor Wali Kota Sorong. Data penerima bantuan sosial di Merauke bermasalah. BMKG Merauke memperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari ke depan. Puluhan pedagang pasar Rufai di Kota Sorong kembali berunjuk rasa. Kali ini mereka marah dengan membuang barang dagangan mereka seperti ikan dan sayuran ke ruang lobi kantor pemerintah Kota Sorong. Mereka juga membakar ban di depan lapangan apel kantor Pemkot Sorong. Sudah 2 hari puluhan pedagang menyampaikan aspirasi mereka agar Pemkot menutup pasar lama Boswesen yang hingga kini masih ramai dikunjungi pembeli. Menurut mereka, pemerintah lamban mengambil langkah sehingga pasar modern menjadi sepi pembeli. Kekesalan mereka semakin menjadi-jadi karena pemerintah Kota Sorong tidak menanggapi tuntutan mereka. Akhirnya asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setda Kota Sorong menemui para pedagang. Ia berjanji akan segera menertibkan pasar lama Boswesen dan pengunjung akan diarahkan ke pasar modern. Kami hanya berharap saja Bapak Ibu tidak bermaksud untuk membantu ikut mengamankan, tidak. Tapi membantu ikut menertibkan saja. Tidak perlu hadir di sini, tapi ikut tenang melihat apa yang nanti kita lakukan di sana dan mendukung program ini. Ya? Jangan lagi gabung yang ada di sana, yang di Boswesen itu, dan gabung lagi. Ya. Nanti pertahanan di sana saja. Setelah kita gusur semua, kita arahkan masuk ke pasar modern. Tidak ada alasan lagi untuk mau bikin apa di situ. Betul. Itu yang Ya, tapi itu yang menjadi perhatian yang paling utama. Tak lama kemudian Pemkot Sorong menertibkan pedagang di pasar lama. Meski diwarnai protes dan penolakan, penertiban berlangsung aman dan lancar. Sejumlah pedagang dibantu petugas membenahi lapak pedagang dan dipindah ke pasar Rufai. Kapolres Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Yohanes Kindangen yang turun langsung meminta para pedagang pasar lama Boswesen mematuhi aturan pemerintah. Yang lebih bagus, lebih bersih, lebih higienis, dan untuk kendaraan sudah disiapkan untuk melalui di sana. Ya, saya harapkan semua yang berjual di sini tidak ada aktivitas lagi. Sekali lagi saya sampaikan, tidak aktivitas lagi. Ya, saya mohon kerjasama karena dari pemerintah sudah menyiapkan yang paling bagus. Pasar modern, ya, pasar modern ini biaya anggaran dari negara sudah memakan banyak, ya, anggarannya sudah banyak, jadi tolong kerjasamanya, tidak ada yang berjualan di sini. Saya harapkan tidak ada berjualan di sini. Kalau ada yang berjualan, saya akan tangkap kalian semua untuk bawa ke sana. Pemerintah Kota Sorong sejak tahun lalu membangun pasar baru Rufai agar pedagang tidak berjualan di pasar lama Boswesen karena sudah sangat kumuh. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Ratusan tenaga buruh bongkar muat di Pelabuhan Laut Jayapura yang tergabung dalam Asosiasi Logistik Indonesia berunjuk rasa menuntut perusahaan jasa pengurusan transportasi atau JPT yang memiliki kantor cabang di Jayapura agar bermitra dengan ekspedisi lokal Papua. Menurut buruh pelabuhan, tidak kurang dari 30 perusahaan ekspedisi di Jayapura saat ini terancam bangkrut dan berencana memecat karyawannya. Ketua Alfi Papua Yosef Fonataba mengatakan ia memberikan waktu selama 3 hari kepada KSOP untuk memenuhi tuntutan mereka. Jika tidak, mereka akan berujuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Kekesalan kami sehingga terjadilah aksi seperti ini. Kami menyampaikan aspirasi kami, kalau bisa pemerintah daerah bisa melihat hal ini, istilahnya kami perusahaan lokal itu tolong dilindungi dan tolong diperhatikan.
sehingga perusahaan-perusahaan cabang khususnya yang bergerak di bidang logistik tidak menguasai dari hulu sampai hilir. Kalau bisa mereka itu bersinergi dengan perusahaan-perusahaan lokal yang ada di daerah. Jadi itu tuntutan kami, keinginan kami. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan cabang yang sudah jalan tanpa negosiasi, tanpa evaluasi dengan perusahaan-perusahaan lokal di daerah, sehingga membuat kami kecewa. Sehingga kami bisa menyuarakan aspirasi kami. Kami sudah mencari dukungan kemana-mana pun kami tidak mendapat titik temu. Dalam hal ini, KSOP Otoritas Pelabuhan sebagai pemerintah kami yang punya kewenangan dalam daerah pelabuhan untuk melihat hal ini, aspirasi kami. Sehingga tolong ditindaklanjuti aspirasi kami. Sehingga ini berbicara terkait piring makan. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Jayapura Welem mengatakan KSOP Jayapura menerima aspirasi para pengunjuk rasa dan berjanji akan membahas masalah ini. Menginginkan agar JPT-JPT yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua atau khususnya terkhusus di Kabupaten Kota Jayapura adalah JPT yang berstatus lokal. Yang dimaksud adalah berstatus lokal adalah JPT yang memang berdiri dan beroperasi di Jayapura. Sehingga dari asosiasi Provinsi Papua menginginkan adanya keputusan untuk mencabut operasinya atau izin operasinya JPT yang berstatus cabang. Jadi JPT berstatus cabang adalah JPT yang berkantor berada di luar Provinsi Papua atau yang berada tadi disampaikan berada di Surabaya dan Jakarta untuk dicabut izin operasional, izin usaha JPT-nya. Ini aspirasi yang disampaikan dengan harapan agar JPT lokal dapat berkembang seiring dengan usaha. Dapat kami sampaikan aspirasinya akan kita terima dan sampai hari ini JPT yang memang beroperasi adalah memang JPT sesuai dengan peraturan pemerintah saat ini. Tuntutan buruh Pelabuhan Laut Jayapura itu agar tidak terjadi monopoli yang dilakukan perusahaan dari luar Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Penyaluran dana bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos Merauke, Semrawut. Banyak penerima BLT yang berhak namanya tidak tercantum. Anehnya, nama-nama yang sudah meninggal dunia justru terdaftar sebagai penerima BLT. Tobias KJ, Kepala Kelurahan Rimba Jaya mengatakan, pendataan warga penerima BLT sudah dilakukan di tingkat RT secara prosedural. Kemudian data tersebut juga sudah diverifikasi dan diserahkan ke Dinas Sosial sebagai daftar dan data paten penerima BLT. Namun yang keluar justru data penerima yang sudah wafat. Kalau persoalan data itu kan biasanya harusnya secara detail ya, by nick, by name. Kalau dari kelurahan, kalau kami dari kelurahan kan dari RT langsung. Jadi RT yang tahu persis masyarakatnya itu siapa yang sudah meninggal, siapa yang benar-benar berhak menerima. Kalau ya di lapangan kan beda cerita. Ini orang yang sudah meninggal 1, 2 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun ke atas pun masih ada namanya. Nama masih keluar. Masih keluar di situ. Itu yang jadi pertanyaan bagi kami, maksudnya dari atas sudah minta data, kami sudah kirim. Kok sampai di lapangan datanya berubah ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maksudnya kalau mau disalah-salahkan bilang apa dari kami orang kelurahan, saya pikir kami bisa menyanggah hal itu. Karena kami dari kelurahan sudah kirim data sesuai. Persoalan pendataan penerima BLT memang masih kacau dan semrawut. Kasus ini juga terjadi di beberapa daerah. Pemerintah seyogyanya membenahi sistem pendataan ini karena tanpa pendataan yang baik dan akurat, penyaluran dana BLT menjadi tidak bermanfaat, bahkan bisa menimbulkan kekacauan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Merauke akan kembali mengaktifkan 3 pos polisi di Kudamati, Kelapa Lima, dan Pintu Air. Ketiga pos pol ini kembali difungsikan untuk memberikan pelayanan dan rasa aman. Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung mengatakan pos-pol tersebut akan diisi anggota Polres Merauke bersama tentara dari Kodim 1707.
Saat ini ketiga pospol tersebut tengah direnovasi dan diperbaiki karena sudah lama tidak terpakai. Pos-pos polisi yang ada di sekitaran atau pinggiran kota Merauke, terkhusus pos Kuda Mati, Kelapa Lima, dan Pintu Air. Beliau sudah menyampaikan akan nantinya diperbaiki kembali, kemudian diaktifkan dengan berkoordinasi dari beberapa pihak, ya, termasuk nanti untuk penjagaan anggota, Bapak Kapolres akan berkoordinasi dengan Dandim. Nah, kemudian itu semua akan diupayakan supaya pelaksanaan penjagaan pada pos-pos ini bisa bersinergi antara Polri dan TNI. Kemudian pos ini memang untuk sementara ini belum bisa digunakan karena bangunan yang sudah kurang sesuai, tidak layak lagi, sehingga Bapak Kapolres menyampaikan untuk ke Kabaklok sebagai fungsi yang mengemban untuk membangun, memperbaiki tempat-tempat itu untuk dilaksanakan pengamanan atau penjagaan-penjagaan baik dari polisi maupun TNI, yang insya Allah nanti langsung ditangani oleh Bapak Kabaklok, Pak Kabaklok, dan setelah itu nanti akan ditempatkan personil-personil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Keberadaan tiga pospol ini memang sangat dinanti-nantikan kembali oleh warga Merauke. Selama ini warga sudah meminta agar ketiga pospol ini difungsikan, mengingat kawasan tersebut cukup rawan kejahatan, khususnya pada malam hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hujan diperkirakan masih akan terus mengguyur Merauke hingga beberapa hari ke depan. Menurut Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Merauke, hujan yang turun berintensitas tinggi disertai angin kencang dan petir. Diperkirakan kondisi ini terjadi di sebagian besar wilayah Papua Selatan, kecuali wilayah perairan laut, yang menurut BMKG masih bisa dikatakan aman, dengan ketinggian gelombang laut rata-rata 1 hingga 2 meter. Untuk wilayah Merauke dan sekitarnya, untuk kondisi cuaca beberapa hari terakhir memang sangat signifikan sekali dilihat dari potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sangat sering terjadi untuk di wilayah Merauke dan sekitarnya. Yang paling tertinggi tercatat di stasiun kami adalah pada tanggal 18 September 2022 dengan curah hujan tertinggi sekitar 82,6 mm per hari, yang mana itu artinya dalam kondisi atau kategori hujan dengan intensitas lebat untuk dalam satu hari. Nah, kondisi ini diakibatkan adanya gelombang atmosfer yang terjadi untuk di wilayah Papua bagian selatan, yaitu gelombang dengan low frekuensi yang terpantau untuk di wilayah Papua bagian selatan. Hal ini mengakibatkan adanya potensi pertumbuhan awan-awan hujan untuk di wilayah Papua bagian selatan. Selain itu, suhu udara di wilayah Merauke atau di wilayah perairan di sekitar Papua Selatan juga masih tergolong hangat, dengan kondisi suhu bisa mencapai anomali 1 sampai dengan 4 derajat Celcius, yang mana potensi suhu udara yang hangat itu dapat mengakibatkan pertumbuhan awan-awan hujan untuk di sekitar Papua bagian selatan, sehingga ini dapat mengakibatkan adanya potensi-potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan juga angin kencang untuk di wilayah Papua bagian selatan. BMKG juga menghimbau warga rutin membersihkan drainase sehingga tidak terjadi banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga ayam potong di Pasar Sentral Timika melonjak. Ayam potong yang biasa dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Jufri, penjual ayam, mengatakan kenaikan harga ayam potong disebabkan naiknya biaya transportasi. Berapa sekarang ayam per kilo? 40. Kalau per kilo ada kurang, karena ditimbang tuh. Per kilo tergantung dari timbang. Kalau kita besar memang tanah 5. Ini kena berapa? 40 ayam.
Ayam dari mana, Mbak? Ada 50, ada 35, ada 60. Kalau ayam merah? Enggak. Ayam merah beda-beda Pak, ada 75, ada 80. Kalau satunya Meski harganya naik, penjualan ayam di pasar sentral tidak berpengaruh karena ayam potong merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Johannes Retop sebagai pelaksana tugas Bupati Mimika, Rabu kemarin menggelar rapat evaluasi kinerja OPD yang berlangsung selama 5 jam. Johannes Retop baru saja ditetapkan sebagai pelaksana tugas Bupati Mimika karena Bupati Eltinus ditahan KPK karena dugaan kasus korupsi. Johannes meminta kepala OPD dan seluruh pegawai menyampaikan keluhan dan kendala yang dihadapi selama menjalankan program pemerintah. Koordinasi sifatnya tentang evaluasi dan monitoring apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2022 sampai sekarang, dan kemudian kita lihat apa yang kita perlukan lagi yang harus kita kerjakan dan urgensi di tahun yang terakhir yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan. APBD perubahan sudah jadi, tapi ada beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi. Itu aja. Satu. Yang kedua, kita rapat juga terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh OPD-OPD agar kita bisa tindak lanjuti ke depan di tahun 2020. Yang berikut kita juga bicara terkait dengan langkah-langkah apa yang kita harus buat untuk menghadapi tahun 2023, 2024 dan juga terkait dengan pemilu. Dalam rapat evaluasi bersama organisasi perangkat daerah itu, pelaksana tugas Bupati Mimika berjanji akan mengevaluasi seluruh tenaga honorer di Mimika yang hingga kini permasalahannya belum juga tuntas. Kita punya data sesuai dengan surat edaran Menpan sampai dengan tanggal 30 September ini semua sudah harus masuk. Ya, data kita sudah harus masuk di Kementerian PAN. berarti sejauh ini belum masuk datanya begitu. Iya, ini data seluruh honorer yang ada di Mimika. Ini kan kita harus isi kembali lagi ke Jakarta. Tanggal 30 batas waktunya. Nah, ini saya tidak bicara tergantung apakah 600 kah, tidakkah tidak. Bisa bicara semua. Ini yang kita proses. Kalau terkait 600, kita evaluasi. Kalau yang kita dapat sekarang adalah semua honorer yang sudah bekerja. Mau 1 bulan kah, yang penting ada data di kita. Bukan 1 bulan, 1 tahun. Tetapi untuk 600 kuota, itu kita evaluasi, kita akan tulis berdasarkan kebutuhan lagi, tanggal tenteng. Persoalan tenaga honorer di lingkup Pemda Mimika sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Ratusan tenaga honorer hampir tiap hari berunjuk rasa menuntut status diangkat menjadi pegawai tetap. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Untuk menjaga tali silaturahmi dan kebersamaan serta persaudaraan antar sesama umat beragama, Majelis Ulama Indonesia Merauke meminta umat Islam untuk tidak gegabah menyimpulkan suatu ajaran sesat berdasarkan proses ibadah yang tidak lazim. Ketua MUI Merauke Jufri Al-Tamrin meminta umat yang menemukan hal janggal dalam proses peribadatan sebaiknya melapor dan berkoordinasi dengan MUI. Dan MUI akan memantau dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak apakah ajaran tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang dikatakan aliran sesat itu memang ada beberapa yang dalam tanda kutip sebahagian orang mengatakan ini sesat, tapi pada sebagian yang lain itu tidak dianggap sesat. Ini yang menjadi PR kita. Tetapi persoalannya adalah sesuatu yang menyimpan dari ajaran-ajaran yang biasanya kita latih itu sudah di masyarakat sudah anggap sesat. Ya, inilah yang harus kita jelaskan baik-baik terhadap masyarakat. Sehingga tidak mengklaim ketika melihat sesuatu yang tidak lazim dilakukan dianggap sesat. Ini juga harus kita klarifikasi hal itu.
Karena boleh jadi mungkin cara salat orang yang dilakukan berbeda dengan cara salat yang dilakukan orang yang berbeda kebiasaan mereka ini. Tekan tengok, ini aliran baru lagi nih, kenapa ada model salat seperti ini? Untuk di Merauke sendiri, Pak Haji, kira-kira di kawasan mana yang tentu sering didapati hal seperti ini? Kalau pertama yang saya lihat seperti di Sermayam ada, di Ahmadiyah, di Kurik Harapan, bahkan di sekitar Wasul itu sudah ada beberapa titik yang mereka melakukan kegiatan. Warga juga diminta tidak percaya isu-isu provokatif atau isu sesat yang menyebut adanya aliran sesat di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Produk lokal saat ini sudah bisa bersaing dengan produk impor. Beberapa bahkan sudah merambah ke mancanegara seperti produk garmen. Namun diakui saat ini kecintaan terhadap produk buatan dalam negeri masih kurang. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta seluruh lapisan masyarakat Jayapura menggaungkan penggunaan produk lokal, khususnya hasil produksi tanah Papua. Frans telah memerintahkan seluruh instansi pemerintah Kota Jayapura melalui pengadaan barang dan jasa memanfaatkan produk lokal agar perekonomian bisa bangkit. Selama ini produk lokal buatan pelaku usaha di Papua diakui kualitasnya sudah lebih baik seperti produk olahan sagu, kopi khas Papua, hingga makanan dan hasil kerajinan tangan. Ya, nah itu sudah impress ya untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, makanya kita terus mendorong melalui pengadaan barang, kemudian juga dengan penggunaan pemanfaatan produk lokal. Sesuai kebutuhannya produk lokal pun pasti bermacam-macam. Kita juga tidak bisa itu sesuaikan dengan bagaimana produksinya, ketersediaannya, tata perniagaannya, kemudian juga untuk bisa masyarakat bisa menggunakan. Tetapi secara institusi kelembagaan kita sudah buat surat ini edaran supaya semua pengadaan instansi pemerintah prioritaskan kepada produk lokal. Lokal ini bisa lokal Papua, lokal Jayapura, lokal dalam negeri Indonesia sendiri, buatan Indonesia sendiri. Kita komitmen. Presiden Joko Widodo melalui Inpres nomor 2 tahun 2022 meminta masyarakat membeli produk dalam negeri hasil usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Presiden juga meminta anggaran APBN dan APBD dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri untuk membangkitkan kembali perekonomian dalam negeri yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Namun pemerintah daerah diminta lebih giat lagi mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pemasaran agar bisa menembus pasar mancanegara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Selama 6 bulan, Satgas Kartens terjun membantu masyarakat pedalaman Papua. Mereka menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti program pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Satgas memberikan pelatihan seperti bercocok tanam, sehingga warga memiliki keterampilan dan diajari bagaimana menjual hasil pertanian mereka di pasar, sehingga mereka bisa menikmati keuntungan. Dan sekarang ini Bimas Noken, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama tahun lalu kemarin kita sudah berhasil di belakang rumah saya, kacang, jagung. Dan sekarang ini mereka kasih bibit buah air jambu dengan kiawas. Dan sekarang kita harus mulai tanam. Dan saya banyak terima kasih supaya dan masyarakat yang kampung ini bisa mengelola baik dan hasilnya kami bisa jual. Dan hasil itu kita bisa manfaatkan untuk anak-anak sekolah, bantu gereja, dan ya lain-lain rumah sakit, yang lain-lain. Jadi saya banyak terima kasih Polsek Mimika, Polsek Komki Lama dengan Bimas Noken, dan kedepannya nanti saya akan tingkatkan lagi yang kelompok Bimas Noken ini. Program kesehatan juga diberikan khususnya di Pegunungan Tengah yang jarang tersentuh. Satgas membangun fasilitas memadai dan tidak segan-segan, Satgas turun langsung ke kampung-kampung. Begitu juga dengan program pendidikan, mereka mengajar anak-anak pedalaman menulis dan membaca karena tidak ada guru yang mengajar. Operasi yang tahap kedua, Damikates. Kenapa dalam namanya Damikates itu ada satu
harapan dari kita aparat kepolisian, aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Papua dan Mabes Polri, kita ingin menciptakan suatu kedamaian di tanah Papua ini. Sengaja saya undang rekan-rekan ini bukan terlambat, tidak ada kata istilah terlambat, tapi saya berharap dengan adanya kita memulai komunikasi ini, kita jalin kembali komunikasi silaturahmi ini, saya harapkan dari rekan-rekan juga bisa menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat di Papua, kemudian masyarakat yang ada di luar Papua, dalam hal ini adalah adik-adik kita yang banyak bersekolah di luar. Satgas Kartens akan terus menjalankan program tersebut hingga pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat pedalaman Papua menikmati hak yang sama terhadap kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.